Saudara-saudara, mari kita lanjutkan membahas Tai Chi sebagai way of life yang dibuat oleh Dr. Budi Munawar Rahman. Dan kita sudah sampai ke bab 5 dengan tema gerak lambat dan revolusi kecepatan. Ya, kita hidup di zaman yang memuja kecepatan. Informasi bergerak dalam hitungan detik, pesan dikirim tanpa jeda. Keputusan diambil di bawah tekanan waktu yang ketat. Dalam ekonomi global, kecepatan sering dianggap sinonim dengan efisiensi dan keberhasilan. Siapa yang lambat tertinggal, siapa yang cepat unggul. Namun di tengah akselerasi yang hampir tak terkendali ini, muncul pertanyaan yang lebih mendasar. Apakah kecepatan selalu identik dengan kemajuan? Ataukah kita sedang kehilangan sesuatu yang lebih halus dan lebih penting dalam perlombaan ini? Sosiolog Jerman Helmut Rosa menyebut kondisi zaman kita sebagai akselerasi sosial. Ia menjelaskan bahwa modernitas ditandai oleh percepatan dalam 3 dimensi: teknologi, perubahan sosial, dan ritme kehidupan. Kita tidak hanya melakukan lebih banyak hal dalam waktu yang sama, tetapi juga merasakan tekanan untuk terus bergerak. Ironisnya, percepatan ini sering tidak menghasilkan rasa kepuasan, melainkan kecemasan dan keterasingan. Kita terhubung secara digital, tapi terputus secara eksistensial. Nah, ini penting nih. Kita digital tapi ya hubungan kita itu sebenarnya ya kering ya. Dalam konteks inilah Tai Chi dengan gerakannya yang lambat dan sadar dapat dipahami sebagai revolusi sunyi. Gerak lambat bukan sekedar teknik estetis ya, melainkan kritik praksis terhadap budaya tergesa-gesa. Ketika seseorang bergerak perlahan dalam Tai Chi, ia tidak sedang melawan waktu, melainkan mengubah relasinya dengan waktu. Ia tidak berusaha mengejar detik demi detik, tapi memasuki kualitas momen demi momen. Ini ya, yang kita tiap kali kasih narasi saat bertai chi itu, ini yang membedakan Tai Chi ini, Tai Chi kita ini, Tai Chi Nusantara ini dengan Tai Chi yang lain ya. Lao Tzu menulis dalam Tao Te Ching, alam tidak tergesa-gesa, namun segala sesuatu tercapai. Ya. Kalimat ini terdengar sederhana, tapi mengandung kebijaksanaan yang dalam. Ya. Alam bergerak dalam siklusnya sendiri. Siang dan malam, musim yang berganti, pertumbuhan yang perlahan, tidak ada bunga yang mekar karena dipaksa. Tidak ada sungai yang mengalir lebih cepat karena ditekan. Tai Chi meniru ritme ini. Geraknya seperti musim yang berganti dalam tubuh. Secara fenomenologis, gerak lambat membuka ruang bagi kesadaran. Merleau-Ponty menegaskan bahwa persepsi kita terhadap dunia bergantung pada tubuh yang bergerak. Ketika gerakan dipercepat, perhatian sering terfragmentasi. Ketika
kita bergerak otomatis tanpa benar-benar hadir. Dalam Tai Chi, kelambatan memaksa kita untuk merasakan detail kecil. Berat badan yang berpindah, sudut lutut yang berubah, napas yang turun ke perut, setiap momen menjadi jelas itu. Nah, karena itu pada waktu saya mengajar Tai Chi itu dari awal harus terus-menerus dikatakan bahwa kita ini sedang berlatih untuk menjadi pelan itu. Semakin pelan semakin bagus lah. Sebagai antitese untuk masyarakat yang tergesa-gesa itu. Kecepatan modern seringkali menciptakan ilusi produktivitas. Kita merasa sibuk, tapi tidak selalu bermakna. Hannah Arendt membedakan antara aktivitas yang sekedar mempertahankan hidup dan tindakan yang memberi makna pada kehidupan. Dalam budaya yang terobsesi pada efisiensi, kita mudah terjebak dalam rutinitas tanpa refleksi. Gerak lambat Tai Chi menjadi ruang kontemplasi di tengah aktivitas. Namun, penting untuk tidak menyederhanakan persoalan. Kecepatan juga membawa manfaat nyata. Teknologi medis, komunikasi global, dan transportasi cepat telah meningkatkan kualitas hidup banyak orang. Kritik terhadap kecepatan bukanlah penolakan terhadap kemajuan, melainkan ajaan untuk refleksi. Jadi kita kan udah ada ajaran alon-alon ning, bukan asal loh, ning kelakon. Kelakon itu penuh. Kalau asal ya asal-asalan tuh. Ya. Paul Virilio memperingatkan bahwa setiap percepatan teknologi membawa risiko percepatan kecelakaan dan krisis. Dalam arti ini, gerak lambat dapat dilihat sebagai penyeimbang, bukan pengganti. Dalam latihan Tai Chi, kelambatan bukan berarti kelemahan. Justru melalui kelambatan, seseorang belajar presisi dan kontrol. Nah, ini pentingnya ning kelakon itu ya. Kalau ning kelakon. Seorang praktisi yang bergerak cepat tanpa kesadaran akan kehilangan keseimbangan. Tetapi ketika ia memperlambat, ia dapat merasakan titik-titik ketidakseimbangan dan memperbaikinya. Dalam fisika sederhana, sistem yang bergerak terlalu cepat cenderung kehilangan stabilitas. Prinsip ini berlaku pula dalam kehidupan psikologis. Emosi yang dipacu secara impulsif sering menghasilkan penyesalan. Kelambatan memberi ruang untuk memilih respons itu. Epictetus dalam ajaran stoiknya menekankan pentingnya jeda antara stimulus dan respon. Di ruang jeda itulah kebebasan manusia berada. Gerak lambat Tai Chi melatih jeda tersebut. Sebelum melangkah, kita berhenti sejenak. Sebelum memindahkan berat badan, kita merasakan pusat gravitasi. Dalam kehidupan sehari-hari, latihan ini dapat diterjemahkan menjadi kemampuan untuk tidak bereaksi secara otomatis. Friedrich Nietzsche pernah menulis bahwa kedalaman lahir dan dari kelembatan dan kesabaran. Ia mengkritik budaya yang tergesa-gesa dan kehilangan kedalaman refleksi. Meskipun Nietzsche bukan penganjur asketisme lambat, ia memahami bahwa pemikiran besar membutuhkan waktu. Tai Chi sebagai meditasi dalam gerak mengajarkan kesabaran itu pada tingkat tubuh. Secara psikologis, gerak
lambat juga mempengaruhi sistem syaraf. Penelitian menunjukkan bahwa pernapasan dalam dan gerakan terkontrol dapat mengaktifkan sistem saraf parasimpatik yang berperan dalam relaksasi dan pemulihan. Dalam dunia yang dipenuhi stimulasi berlebihan, sistem saraf kita sering berada dalam mode fight, berkelahi, atau flight, atau kabur. Tai Chi menawarkan alternatif, mode rest and digest itu, dicerna itu. Namun lebih dari sekedar relaksasi, ia menciptakan kualitas perhatian yang stabil. Dalam konteks sosial, kecepatan sering menjadi ukuran nilai. Kita menghargai respon cepat, keputusan instan, dan multitasking. Namun, multitasking seringkali mengurangi kedalaman perhatian. Sherry Turkle menunjukkan bahwa konektivitas digital dapat mengurangi kemampuan kita untuk hadir sepenuhnya dalam percakapan. Gerak lambat Tai Chi menjadi latihan hadir tanpa distraksi. Ia mengajarkan bahwa kualitas lebih penting daripada kuantitas. Namun ada juga bahaya romantisasi kelambatan. Tidak semua situasi memungkinkan kita bergerak perlahan. Dalam keadaan darurat, kecepatan diperlukan. Tai Chi sendiri, meskipun dipraktekkan secara lambat, mengandung aplikasi bela diri yang cepat dan responsif. Kelambatan dalam latihan bukan tujuan akhir, melainkan metode untuk membangun kesadaran dan struktur. Ketika fondasi kuat, kecepatan dapat muncul tanpa kehilangan keseimbangan. Konsep ini mirip dengan gagasan Aristoteles tentang habituasi. Kebajikan tidak lahir dari tindakan impulsif, tetapi dari latihan yang konsisten. Dalam Tai Chi, gerak lambat setelah bentuk habituasi tubuh dan pikiran. Ia melatih koordinasi, perhatian, dan kesabaran. Setelah kualitas ini terinternalisasi, respon cepat pun dapat dilakukan dengan presisi. Dalam perspektif eksistensial, gerak lambat juga mengubah pengalaman waktu. Martin Heidegger berbicara tentang autentisitas sebagai kesadaran akan keberadaan kita yang terbatas dalam waktu. Ketika kita terus-menerus berlari, kita mungkin lupa bahwa waktu bukan sekedar sumber daya, tetapi dimensi keberadaan. Gerak lambat memanggil kita kembali pada pengalaman waktu sebagai momen yang dihayati, bukan sekedar angka di kalender. Tai Chi mengajarkan bahwa hidup bukan kompetisi kecepatan, melainkan perjalanan keseimbangan. Dalam setiap gerakan yang mengalir perlahan, kita belajar bahwa kualitas perhatian mengubah kualitas pengalaman. Ketika suatu gerakan dilakukan dengan penuh kesadaran, ia memiliki bobot eksistensial yang lebih besar daripada 1000 gerakan yang tergesa-gesa. Ya. Akhirnya, gerak lambat dalam Tai Chi adalah bentuk perlawanan halus terhadap budaya yang mengukur nilai berdasarkan produktivitas semata. Ia mengingatkan bahwa manusia bukan mesin. Kita memiliki ritme, napas, dan batas. Seperti yang ditulis oleh Lao Tse, siapa yang tergesa-gesa tidak akan mencapai tujuan. Kelambatan bukan hambatan, melainkan cara lain untuk mencapai kedalaman.
Bab ini menegaskan bahwa dalam dunia yang terakselerasi, Tai Chi menawarkan alternatif revolusi kesadaran melalui kelambatan. Ia tidak menolak modernitas, tapi mengajukan keseimbangan dalam dalam gerak yang pelan dan terarah. Kita menemukan bahwa hidup tidak harus dikejar, tetapi dapat dijalani. Dan mungkin justru dalam kelambatan itulah kita menemukan makna yang selama ini terlewat. Ya. Inilah darah daftar pustaka. Ya. Jadi saya lihat bahwa daftar pustakanya itu sangat related pada sangat memahami orang-orang yang sangat memahami Tai Chi itu hakikat daripada Tai Chi sehingga eh, bagi saya sebagai yang penghayat ya kok bisa begitu ya? Ojo-ojo jangan-jangan orang-orang ini memang adalah diam-diam berlatih Tai Chi. Demikian juga Dokter Budi Munawar Rahman ini karena kalau dia tidak pernah atau tidak berlatih maka bagaimana dia dapat mengutip frase yang ada di dalam buku-buku itu yang cocok sekali dengan yang saya alami ya. Nah ini yang nanti kita coba apa bahas lebih lanjut ketika bertemu dengan Pak Budi Munawar ini ya. Oke, kita akhirin pertemuan di sini dan sampai berjumpa pada bab berikutnya ya.